Sore dok. Jadi Pak, perkenalkan saya Dokter Paulo yang bertugas. Kalau boleh tahu, dan Bapak siapa? Bapak Rial dok. Bapak Rial umurnya berapa tahun Pak? 29 dok. Iya. Bapak Rial pekerjaannya apa Pak? Pegawai bank dok. Pegawai bank. Di Bapak Rial sudah menikah? Sudah mi dok. Sudah punya anak? 3 dok. Ya, 3. Jadi Bapak Rial, sebentar kita akan lakukan sesi tanya jawab supaya kita tahu sebenarnya Bapak ini sakit apa, karena keluarga Bapak juga datang bawa Bapak berobat. Mungkin ada yang bersifat pribadi, tapi saya akan jaga rahasianya. Apakah Bapak bersedia? Bersedia dok. Ya. Jadi Bapak Rial, kalau boleh tahu keluhan utamanya apa Pak? Dok, susah sekali tidur dok. Tidur. Ini sudah berapa lama memberatnya Pak? 1 minggu yang lalu dok. Kalau boleh tahu kenapa Bapak rasa susah tidur? Dok, kan ini saya teman rekan kerjaku habis baku tengkar dengan saya dok. Oh, habis bertengkar. Jadi saya pusing sekali dok, makanya selalu pikirkan, makanya tidak bisa tidur dok. Oh, berarti seperti ada yang selalu awasi di belakangnya Bapak Iya dok. Ya. Jadi Bapak berselisih sama teman kerja. Sehari-hari Bapak sering bicara sendiri atau tidak? Katanya orang di rumah dok, saya sering bicara sendiri dok. Sering bicara sendiri Pak. Kalau sama keluarga bagaimana keadaannya Pak? Baik dok, tapi kadang katanya saya suka marah-marah di rumah dok. Oh, sering marah Bapak sehari-hari sering mencurikan barang atau tidak? Kadang-kadang dok, kalau ada yang ribut di rumah. Jadi, di keluarga Bapak sering dituduh gila. Tadi keluarga Bapak katanya Bapak ini ada dituduh gila. Apa benar begitu Pak? Tidak dok, teman saya itu yang gila, yang bukan saya nih dok yang harus dibawa di sini. Seharusnya teman saya itu dok, bukan saya. Bapak sehari-hari sering dengar suara-suara yang kayak bisikan-bisikan yang entah dari mana Pak? Iya dok, kadang ada yang bisiki saya dok. Oh iya. Bapak sebelumnya sudah pernah berobat? Belum pernah dok. Oh, baru pertama Bapak ada riwayat kayak terbentur atau kejang? Tidak ada dok. Penyakit kronis Pak? Tidak ada juga dok. Bapak pernah ada gangguan seperti ini sebelumnya? Tidak ada dok. Bapak merokok sebelumnya Pak? Tidak juga dok. Jadi mohon maaf Pak, Bapak konsumsi narkoba sebelumnya? Tidak pernah dok. Ini Pak, keluarga Bapak ada yang pernah alami hal serupa? Tidak tahu dok. Kalau boleh tahu, Bapak selama ini berapa bersaudara? 3 dok. Bapak anak keberapa? Anak kedua dok. Oh, anak kedua dari 3 bersaudara Iya dok. Tadi Bapak tamatan apa Pak, SMA atau S1? S1 dok. Satu Iya dok. Bapak juga tadi sudah punya 3 anak. Untuk hari-harinya Bapak sering tidak beribadah? Sering juga. Berarti masih baik dalam menjalankan kewajiban beragama Iya dok. Bapak pernah tidak sebelumnya alami hukuman yang berat? Tidak pernah dok. Ya, nggak pernah sebelumnya hubungannya Bapak dengan anak-anak, dengan pasangannya Bapak masih baik-baik saja atau memang sudah ada masalah sebelumnya? Baik sih dok. Jadi sama tetangga Pak bagaimana? Baik sih. Ya Pak, jadi kalau sama hubungan tetangganya Bapak baik atau tidak? Baik sih dok. Jadi biasa kalau ada kegiatan-kegiatan sama tetangga Bapak biasa ikut atau jarang? Jarang dok. Oh, berarti jarang berkumpul sama tetangga sekitar Pak? Iya dok. Berarti Bapak ini biasa menyendiri juga? Iya dok. Bapak biasa kalau ada waktu luang atau waktu kosong dari tempat kerja Bapak biasa bikin apa? Atau Bapak biasa jalan-jalan atau tetap di rumah? Saya di kamar saja dok. Oh, di kamar Iya. Ada olahraga yang Bapak senangi? Ada dok. Apa itu Pak? Bulu tangkis dok. Bulu tangkis Iya. Ada bakatnya Bapak? Saya dok, menggambar dok. Oh, suka menggambar Iya. Jadi tadi Bapak Rial umur 28 tahun, pegawai swasta, pendidikan S1, sudah menikah dan mempunyai 3 anak. Anak kedua dari 3 bersaudara. Kalau hanya sulit tidur karena ada permasalahan sama teman kantor, tidak pernah ada riwayat-riwayat penyakit sebelumnya, dan hubungan antar keluarga baik serta jarang berkumpul sama tetangga. Jadi Pak, tadi pemeriksaannya sudah selesai, tapi untuk mengetahui penyakit Bapak kita akan lanjut ke pemeriksaan mental. Apakah Bapak bersedia? Bersedia dok.
Pak, tadi setelah pemeriksaan kita menuju ke pemeriksaan status mental. Jadi selain keluhan di atas, tidak ada lagi yang Bapak rasakan atau masih ada? Tidak ada dok. Oh, tidak ada lagi di Bapak sehari-hari tidak ada halusinasi atau ada halusinasinya Pak? Tidak ada dok. Jadi ada atau tidak ada yang hal-hal yang tidak lazim yang Bapak rasa? Tidak ada sih dok. Berarti tidak ada perubahan di badannya Bapak di? Tidak ada itu dok. Bapak sebelumnya suka bingung atau tidak suka bingung? Tidak sih dok. Ingatannya sering lupa berarti di Pak? Iya dok. Tapi Bapak masih bisa kenal hari sama bulan sama tahun? Iya masih dok. Bisa disebutkan Pak hari ini tanggal berapa? Tanggal 26 dok. Hari Sabtu dok. bulan September dok. tahun? 2020 dok. Ya mantap di Pak, berarti masih bagus di Pak. Bapak tadi pagi sudah makan? Sudah sih dok. Bapak seminggu terakhir ini keluar kota atau tidak? Tidak sih dok. Apa yang pelajaran Bapak senangi selama SMA Pak? Dok, olahraga dok. Olahraga di? Iya dok. Tadi bakatnya Bapak menggambar di? Ada lagi selain itu Pak? Tidak ada nih dok. Jadi berarti sehari-hari Bapak masih bisa mengurus diri sendiri? Masih bisa sih dok. Berarti kalau sehari-hari Pak, kalau ada orang ribut biasa responnya Bapak bagaimana? Marah atau bagaimana? Saya tidak suka kalau ada orang ribut dok. Jadi berarti keluarganya Bapak juga harus terima sama keadaannya Bapak. Mereka Iya juga dok, mereka harus terima saya dok. Tidak boleh tidak dok. Iya. Mereka harus mengerti saya dok. Ya, siap. Jadi ini lagi Pak, kalau sumpah Bapak ditempatkan di tempat yang ada orang terluka, apa yang Bapak lakukan? Saya tolong dok. Oh iya, tolong di. Jadi Pak, pemeriksaannya sudah selesai. Masih ada yang mau tanyakan Pak? Tidak ada sih dok. Makasih Pak. Iya dok. Jadi, pemeriksaan telah selesai dan untuk kesimpulannya sendiri, pasien datang dengan mengenakan baju yang agak lusuh, rambut tanpa berantakan, penampilan sesuai umur dan kesan kurang rapi. Selama wawancara, pasien tampak gelisah dan tidak dapat duduk tenang di kursi, kadang bergerak ke kanan maupun ke kiri, namun tetap mau merespon pemeriksa. Pembicaraan sama pasien cukup spontan, lancar dengan intonasi biasa. Pasien dapat menjawab apa yang ditanyakan dan juga jawabannya cukup dimengerti. Tidak menjawab kurang, berlebihan, tidak ada kesan sulit bicara ataupun gagap. Sering menatap curiga ke pemeriksa. Pasien sulit mengemukakan apa yang dirasakannya, kadang tatapan kosong dan kurang ekspresi, sehingga menyulitkan pemeriksa untuk mendalami perasaan pasien. Pasien dapat menjawab pertanyaan sesuai dengan tingkat kecerdasannya dan juga dapat menilai orientasi dengan baik. Pasien dapat mengerti arti peribahasa, cukup bisa berkonsentrasi dengan baik. Pasien merasa keluarga dan tetangganya bermasalah. Pasien merasa dirinya baik-baik saja dan tidak merasa dirinya sakit. Pilihan pasien meyakini ada orang yang berniat jahat, maka derajatnya itu 3 karena dia menyalahkan orang lain. Pasien ini datang ke dokter karena dipaksa oleh keluarganya.